challenging-nya dokter hewan itu pasiennya nggak bisa ngomong. Iya, nah itu. Jadi kayak kita harus itu, benar-benar memperhatikan Iya. gitu. Jadi ya mohon maaf kalau lama menunggu ya. Kita Itu- juga nggak bisa prediksi ya. Iya. Ya itu dia sih kasusnya, karena benar-benar yang datang tuh cuman mau vaksin aja atau mau tetes kutu aja ternyata ya, pas sama diperiksa. sampai yang sesak nafas. Hello Heroes, welcome to Med Club, podcast di mana kita ngundang para nakes untuk ngebahas kehidupan mereka di balik layar. Hello Heroes, welcome to Med Club. Episode hari ini spesial banget. Kenapa spesial? Soalnya aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama anak aku, sama Cora. Kenapa tiba-tiba ada Cora sih di episode hari ini? Soalnya kita kedatangan narasumber yang memang ahli dalam bidangnya, yaitu dokter hewan. Yeay. Tepuk tangan. Boleh dong perkenalan dulu mungkin satu-satu. Aku dulu. Iya. Ya udah. Perkenalannya gimana nih? Aduh, deg-degan baru pertama kali podcast. Ya udah, halo semuanya. Nama saya Dokter Hewan Anissa. Sekarang bekerja sebagai praktisi hewan kecil. Gitu. Boleh langsung? Oke. Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Langen, Dokter Langen. Kerjanya sama di tempat dokter hewan kecil di Gloria Vet. Sekalian ya, mungkin jadi sponsor nanti selanjutnya. Nah, jadi tadi sempat disinggung bahwa hewan kecil nih, kenapa sih? Maksudnya hewan kecil tuh apa? Apakah cuman kayak anjing kecil atau misalkan anjing gede juga termasuk hewan kecil? Nah itu gimana? Udah kangen deh. Gantian. Oke, kalau hewan kecil itu sebenarnya lebih ke hewan kesayangan ya. Anjing, kucing, hewan eksotik, Peliharaan juga hewan mungkin peliharaan, ya. betul. Jadi Anjing besar pun termasuk hewan termasuk kecil. ya. Berarti anak aku satu lagi pun termasuk, walau beratnya 35 kilo juga ya. Itu kan hewan kecil Betul. gitu. Hewan eksotik juga udah masuk ke ranahnya dokter hewan kecil. Oke, jadi tapi ada spesialisasinya nggak sih kalau di dokter hewan gitu? Ada, tapi lebih ke ini dok. Jadi kalau di dokter hewan kecil itu dia itu belum formal, ada sekolahnya gitu ya. Oke. Jadi lebih kan ke- kalau dokter umum ada residensinya Iya. gitu ya. Kalau sebenarnya residensi ada, tapi itu umumnya di luar negeri udah ada. Oke. Kalau di Indonesia sendiri itu lebih ke kalau misalnya dokter hewan, praktis hewan kecil itu mengkhususkan dirinya gitu. Kayak dia interestnya kemana nih, ke dermatologi kah, atau ke kardiologi, ke ortopedik, ke dental, seperti itu sih. Yang akhirnya nantinya ngambil course Iya, ngambil sendiri. course. Jadi mungkin belum ada yang sah dari kayak program residensi, tapi ada course-nya tersendiri gitu ya. Kalau di Indonesia masih dirintis. Kalau di luar udah banyak. Udah banyak banyak, ya. udah dari dulu. Berarti kita agak-agak ini lagi mengejar tertinggalnya Betul. gitu ya sekarang ya. Iya. Kalau Nisa sama Langen sendiri ada nggak sih spesialisasinya? Kalau kita sih ya masih general practitioner ya, tapi interestnya sih udah mulai ada. Saya suka ke arah surgery, soft tissue surgery, sama internal medicine juga suka sih. Oke, IPD-nya IPD, hewan ya. gitu ya. Wow. Berpikir yang sistematik. Iya. Sistematik ya. Nisa pun sama. Enggak. enggak dong. Kalau aku lebih ke ini dok, ke dermatologi. Oke. Sebenarnya ya SPKK nih, SPKK dermatologi, hewan ya. dermatologi dan suka juga sih sebenarnya internal medicine, karena dermatologi kan biasanya kaitannya sama penyakit-penyakit metabolik. Ya. Jadi ya kalau bisa dua kenapa harus satu? Tapi nggak sukanya sih dermatologi. Dermatologi gitu ya. Bukan suka ya, interest. Interestnya Iya, ya. interestnya Nah ini suka. mungkin para heroes tuh masih belum banyak yang tahu ya pas nonton, kayak ternyata tuh dokter hewan ada spesialisasinya tersendiri gitu ya, nggak cuman dokter hewan udah tok gitu ya. Nah kalau misalkan sekolahnya nih sebenarnya berapa lama sih? Kalau sekolahnya ya yang formal ya. Iya. Kalau sarjananya 4 tahun sama pendidikan dokter hewannya 2 tahun. Total kurang kayak lebih koas ya, gitu koasnya, ya. betul. Oke. Kurang lebih 6 tahun ya. Sisanya mau residensi ada yang ngambil di luar atau
mau Kalau yang sekolah course S2 Boleh Ya, ya, tapi pokoknya kalau misalkan boleh, dokter boleh. hewan Dokter sendiri nih ya, apakah harus ada kayak ngambil profesi itu atau bisa juga di yang lain nih gitu profesinya kalau misalkan udah lulus sarjananya? ada sarjana, bahkan sampai dokter hewannya nggak harus, bukan ya, maksudnya banyak juga yang ngambil di luar praktisi, karena sebenarnya dokter hewan tuh luas banget. Mau mulai dari yang khusus kayak kita, dokter hewan praktis hewan kecil, hewan besar, bahkan besar tuh apa ada tuh, yang konservasi gitu, ada yang di luar itu juga ada, di apa ya namanya ya, lebih ke produksi atau di pangan atau di ASN ya, di Luas dinas, banget luas jadi ya banget. sebenarnya. luas banget, ya. bener banget. Tapi kalau misalkan nih Sasa Malangin sendiri memang pengennya ke hewan-hewan kecil Iya, ini praktisi. gitu Praktisi. ya. Karena apa? Apa karena hewan favorit gitu pilihnya yang ini atau gimana tuh? Kalau aku sendiri kayaknya emang panggilan jiwa. Enggak. Jadi waktu udah menjalani nih kuliah kedokteran hewan gitu, sepertinya aku seneng dengan klinik gitu. Setelah terpapar ya. Iya, setelah baru tahu ya. terkontaminasi kayaknya seneng deh sama dunia klinik tuh, praktek tuh seneng. Jadi memang aku apa ya, mengset diri aku, Iya. kalau memang setelah ini lulus pengen jadi praktisi, berarti mulai dari sekarang tuh magangnya di hewan kecil, ke rumah sakitan lah istilahnya ya. Iya. Gitu sih, lebih kayak gitu sih. Jadi baru tahu itu setelah masuk juga, Betul. setelah nyemplung ya. Iya. Ini aku penasaran nih sebenarnya. Soalnya pribadi pun sama. Apakah jadi dokter hewan itu second option atau emang dari awal aku mau jadi dokter hewan gitu? Kalau aku pribadi karena nggak masuk, jadi akhirnya ya udah dokter gigi gitu. Tapi ternyata suka nih pas udah dijalanin. Nah kalau dari Langan sama Nisa gimana? Kalau aku pribadi sebenarnya pengen dari kecil memang mau jadi dokter ya. Cuman kalau dokter hewan sendiri sebenarnya nggak tahu, awalnya nggak tahu. Cuman pas lulus nggak, sebelum lagi cari-cari biasa apa namanya, pas ujian-ujian gitu ya. Jurusan Gitu kan, mau daftar dokter, kayaknya waktu itu saingan di dalam sekolahnya sendiri Iya. banyak gitu kan. Pesimis nih ya. Iya, kayak Tapi banyak nih saingannya iya, ya tapi gitu. ternyata pas dilihat-lihat lagi ada jurusan dokter hewan di IPB gitu. Tapi memang pengen jadi dokter sih gitu. Jadi tetap masuk Tetap gitu ya. masuk, gitu. Tapi sering nggak sih kalau dari dokter hewan sendiri nih ditanyakan kayak ini kan dokter, tapi dokter hewan, terus jadi dianggapnya beda lah sama mungkin stigma masyarakat ya. Siapa nih? Zaman dulu sering ya. Iya, Ada lebih aja dijadiin sampai sekarang jadi bahan jokes lelucon lagi. ya. Apa tuh? Kayak iseng aja orang kayak nanya, kecoa aku nih iya, gitu. kamu dokter hewan ya, bisa ngobatin semut nggak? Iya, kayak gitu-gitu. Di rumahnya Bisa ada ngobatin kecoa, kayaknya sakit Iya, deh gitu-gitu. Lebih kayak jokes. Tapi bener nggak bisa nggak ngobatin semut dan kecoa? Enggak lah. Enggak ya, Kan kenapa tuh? semut, kecoa itu kan hama Hama ya. lingkungan. Oke, Ya. oh. Entomologi nggak sih Betul. dok? Itu termasuk Iya, hama iya, lingkungan. iya, benar. Jadi ya enggak lah. Tapi misalkan aku pernah lihat nih soalnya nggak tahu. Cuman biasanya aku kita ngarah, apa ngejawabnya maksudnya nggak bercanda. tahu salah nangkep apa gimana ya. Tapi ada waktu itu kayak rescuers gitu, dia menyelamatkan lebah. Nah itu emang bisa, itu gimana? Maksudnya kan itu masuk serangga nih, jadi penasaran aja. Belum pernah dengar sih Belum kalau pernah yang dengar ya. itu. Cuman kalau ke yang serangga seperti itu sebenarnya kita belajar juga. Cuman bukan yang mengobati secara gimana ya, maksudnya dia merasa sakit terus harus kita obati banget gitu Iya, kan, iya. kayak family member gitu, Iya, iya, enggak. iya. Cuman kita juga belajar lebih ke bukan individual ya, kayak mungkin Perannya di lingkungan nggak sih iya, dok? Perannya gitu. di lingkungan ya. lebih Kayak perannya di dalam rantai lingkungan. ekosistem gitu. Betul, atau lebih ke Jadi lebih luas behavior lagi ya gitu dia, ya. atau Nah tadi disinggung bahwa kayak rasa sakitnya gitu, kita nggak tahu rasa sakitnya. Tapi kalau misalkan di kalian nih ya, pasien datang, terus gimana kalian menganamnesis kalau misalkan kita nih ya, maksudnya dari dokter gigi atau dokter umum gitu, tahu ngomong nih pasiennya kayak ini sakitnya di sini nih gitu. Nah kalau misalkan di dokter hewan gimana cara menganamnesisnya? Kalau sebenarnya peran dari
pet owner juga ya, itu juga berperan besar, tapi kita juga nggak 100% percaya karena tingkat kekhawatiran owner beda, tingkat perhatian owner sama binatangnya atau sama anabulnya juga beda-beda. Jadi selain kita ambil anamnesa dari si pet owner, kita juga lihat sih, maksudnya kita lakukan pemeriksaan fisik gitu, kemudian tetap sih menyeluruh dari mulai kepala sampai kaki, kemudian kita juga lihat sih, maksudnya karakternya gimana, atau kelihatan sih mereka kesakitan atau enggak. Mungkin gitu. ada kayak gejala gitu ya, sign and Gejalanya, symptomnya gitu ya. Pas itu kalian jadi bisa melihatnya biasanya dari gejalanya gitu ya, Dari bisa gejalanya, taunya. betul. Dari respon dia pas diperiksa gimana. Pas pemeriksaan fisik. Oke, tapi ada nggak sih kayak misalkan general check up-nya juga gitu harusnya yang dilakukan sama si para hewan-hewan ini gitu? Ada sih, Ada juga Ada. dan disarankan juga. disarankan. Iya, apalagi yang geriatrik ya, Iya, yang udah di atas geriatrik. 8 tahun, di atas 10 tahun. Pokoknya udah mulai masuk senior lah, senior cat atau senior dog, ya minimal setahun sekali lah dok Ada ya ketemu check sama up. Nisa Tulangan gitu ya di Gloria Vet gitu ya. Bebas sama siapa sama aja siapa aja bisa. bisa. Yang penting di Gloria Vet ya, gitu. Iya, Baiknya ya. Iya, dokter hewan yang dipercaya iya aja yang dipercaya sih, aja betul. karena kan referensi orang juga beda-beda gitu, maunya sama dokter hewan ini, maunya sama dokter hewan ini gitu. Betul, karena sama juga ya kadang kan kita yang membawanya gitu nyamannya sama siapa gitu ya. Kalau dari Nisa sama Langan nih pengalaman kerja gitu, ada nggak sih yang kayak sangat bikin traumatis gitu menangani hewan? Trauma. Hewan kayaknya sih tiap orang pasti ada ya. Ya, Iya, nah ini pengalaman cerita dong. Biar para Apalagi hero. praktisi ya dok. Iya, betul. Kalau ke traumatis ke hewannya sendiri kayaknya enggak ya. Kalau misalnya kita memang basically memang suka sayang sama hewan ya. Cuman kalau yang traumatis sih lebih ke pet ownernya mungkin, karena kita bergerak di bidang jasa. Iya, betul. Jadi yang lebih menantang itu ya justru pet ownernya. Betul. Menangani pet owner ya maksudnya. Iya. Maksudnya kalau menangani hewannya itu kan dok, kita udah paham ya resiko Iya, benar. dicakar, digigit, Oh iya, betul. itu udah Nah, paham mungkin banget kayak lah. gitu Jadi ya. kalau misalnya lagi tindakan terus anabulnya tuh stres gitu kan, terus tiba-tiba ada respon ngecakar, ngegigit gitu kan, itu udah kayak kita tahu bakal kejadian, jadi kayak ya udah gitu. Iya. Bener Resiko kata kerja gitu iya, ya. bener kata dok Langan, lebih challenging ngadepin pet owner sebenarnya. Kadang ada juga nggak sih pet owner yang kayak maksudnya ini nih sotoy juga datang udah ini dok gitu. Ada onti Google, ada. Nah, kayak gitu gimana Pasti cara sih. menanggapinya kalian? Kadang diberi penjelasan ya. Maksudnya kan tugas dokter itu nggak cuman mengobati, Betul. tapi edukasi Iya. juga kan ya, edukasi juga. Sekali diedukasi, kalau pet owner paham, alhamdulillah ya rabbal alamin. Tapi ada aja kan, maksudnya karakter orang beda-beda ya dok ya. Jadi Ada kalau yang saya udah baca iya, nih pasti ini diedukasi gitu. tapi dia lebih percaya onti Google. Kadang lihat-lihat orang juga sih. Ada yang bisa ditegesin, sama ada yang kayak ya udah tetap kita melakukan sesuai SOP gitu. Ya, betul. Sesuai SOP kayak terlepas dari onti Google-nya pet owner itu ya. Kita tetap nanganin sesuai SOP. Betul. Kadang-kadang banyak juga yang lebih percaya ke breedernya, Iya. atau temennya, Atau grup Facebook. atau grup Ya, Facebook benar, gitu ya. benar. Kita Sama aja kayak kita grup WA gitu Betul. ya. Udah forward many times kan ya. Kasih ini, kasih itu. Iya. Ya udah deh, pusing. Ya benar. Ada nggak sih yang kayak gitu nih, misalkan dia datang udah keadaannya paling heboh itu nanganin apa sih gitu dari Langan sama Nisa? Paling heboh. Misalkan biasanya kan kayak kalau di dokter gigi dia udah ke ahli gigi dulu, datang udah nggak bisa diselamatin gitu. Nah kalau misalkan di hewan sih, gimana tuh? Ada sih. Banyak sih macam-macam. Ada yang Yang paling ini teringat gitu. paling sama teringat. Ya yang justru paling ada juga yang sering kayak udah ke beberapa dokter, kemudian kondisi ke kitanya udah jelek Iya, gitu. iya. Ya tetap kita tanganin sih gitu. Yang
bikin apa ya, bukan berkesan ya, maksudnya gregetan kadang-kadang ya gitu. Udah yang harusnya pet owner itu kalau misalnya nggak berhasil di satu dokter, dia langsung pindah ke dokter yang lain, terus pindah lagi ke dokter, pindah lagi gitu. Jadi Belanja dokter. Pengobatannya nggak tuntas kadang-kadang, padahal kan Padahal butuh waktu ya. butuh waktu, dan dokter pun butuh evaluasi gitu. Kita kan juga sesama kolega nggak yang terus menjatuhkan atau gimana kan enggak. Kadang-kadang kita juga edukasi bahwa dokter pun butuh evaluasi, dokter pun butuh pengobatan, butuh waktu gitu. Respon dari tubuh sih. Kadang-kadang nggak percaya, bulu ini baru 2 hari yang lalu misalnya diobatin, Udah dateng. nggak ada perubahan nih dok. Iya. marah-marah terus. Jadi ya. maunya ada nggak tuh yang datang-datang Maunya ngamuk gitu? Maunya pas disuntik langsung sembuh. Iya. Gitu ada aja kayak gitu. Bener ya. Nah, menanggapi yang seperti itu gimana? Kayak misalkan datang-datang komplain, mungkin ada juga ya pengalaman, soalnya kalau aku pribadi sudah mempercayakan semua anabulku nih si ke Gloria nih udah berapa tahun gitu dari awal aku. Alhamdulillah, punya makasih anabul loh ya. ya. Makasih Dan loh udah ya. ke semuanya nih ya, udah pernah ke Nisa, udah pernah ke Langan gitu, karena aku sih basically percaya juga gitu ya sama kalian semua gitu. Cuman kan ada aja kadang pet owner yang kayak ngamuk-ngamuk bilang yang tadi ya, kayak bisa 2 hari terus nggak ada perubahan. Nah itu gimana sih menanggepinnya gitu dari kalian, dari dokternya? Mungkin kadang nggak marahnya juga nggak langsung ke kalian, tapi sama si yang di depan ya, frontlinernya. Nah itu gimana tuh? Iya benar itu. Frontliner. Frontliner. Gimana ya? Garda terdepan. Kadang tuh bahkan gini loh dok, sering kejadian ya, pet owner itu jatuhnya jadi ngadu ya, kayak maksudnya padahal ini sesama dokter satu klinik, benar. tapi itu Sama jadinya ini gitu iya ya. kayak gitu. Ya kita sih ngadepinnya ya biasanya ya diskusi ya. Iya, didengerin Diskusi, dulu sih dengerin awalnya. dulu sih. Karena mungkin sebenarnya mereka tuh panik juga Panik, gitu ya. iya. Kalau yang berkaitan sama yang frontliner, kadang-kadang mohon maaf banget nih ya bapak-bapak ibu-ibu yang punya anabul, frontliner itu beneran dia nggak tahu apa-apa. Iya, Dia hanya tahu ya administrasi aja gitu. Jadi kalau mau apa ya, istilahnya mau mengkomplain sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan administrasi, janganlah. Iya. Karena Kasih beban langsung. juga mereka beban ya. kerjanya udah banyak. Karena di Gloria ini Iya. kalau para heroes nggak tahu tuh ngantri banget, jadi mungkin pada senggol bacok gitu sambil Iya, nunggunya. sementara kan gitu. maksudnya gini loh dok, dokternya terbatas ya. kita tuh tidak pernah bisa memprediksi berapa lama kita memeriksa Benar. hewannya gitu. Jadi kadang ada yang cepat, ada yang lama, belum lagi tergantung style dokternya. Dokternya kalau yang detail banget bisa jadi lama banget. Ya. Kalau yang biasa-biasa aja ya bisa ya sekitar 20 menit lah ya dok ya. Mungkin ya. Itu kan soalnya sekalian edukasi gitu. Belum kan maksudnya challengingnya dokter hewan itu pasiennya nggak bisa ngomong. Iya, nah itu kan. loh, Jadi gimana kayak kita loh harus itu benar-benar memperhatikan Iya. gitu. Jadi ya mohon maaf kalau lama menunggu ya. Kita Itu- juga nggak bisa prediksi ya. Iya. Ya itu dia sih kasusnya, karena benar-benar yang datang tuh cuman mau vaksin aja atau mau tetes kutu aja, ternyata misalnya, pas sama diperiksa. sampai yang sesak nafas. Ya, betul. Terus- Jadi nggak bisa bikin estimasi. Nggak jelas bisa. ya. Jadi ketabrak biasanya kan atau gimana biasa gitu. kan nanya kayak masih lama nggak ya antriannya? Tadi gitu. katanya aku tinggal 10 soalnya. menit lagi. Iya, itu kan hal-hal tidak terduga ya Iya, dok. bener, Maksudnya bener. ternyata Pasien sebelumnya dia ya. nulis vaksin, pas hasil pemeriksaan nih nggak layak vaksin. Ternyata ada temuan A, Infeksi temuan B, atau apa temuan C gitu. gitu kan. Vaksinnya ditunda dulu ya, diobatin dulu. Ini yang harus digarisbawahi para hero, sabar Iya. ya. Ya betul. kita mau memberikan yang terbaik ya. Iya, betul. daripada Nggak mau asal-asalan iya ya. daripada kita cepet-cepet tahu-tahu ada yang kelewat. Udah detail aja masih ada yang kelewat ya Iya, enggak? benar, Apalagi enggak gitu kan. Jadi itu semua sih poinnya kenapa lama. Lama. Dari Langan sama Nisa nih, pernah kedatangan hewan maksudnya paling aneh dan paling unik menangani kasus apa? Kan kalau kucing atau anjing mungkin udah biasa ya gitu, tapi kalau apakah misalkan ikan cupang gitu, pernah nggak? Kalau enggak, karena kita ada spesialisasinya sendiri ya, di Gloria Vet udah ada yang memang menangani hewan eksotik gitu. Kayak apa ya? Hamster, terus kelinci, apa sih, belutang atau apalah yang kayak sejenis Atau- reptil kadal iya, gitu. Kita kura-kura. langsung kasihin ke dokter Airin gitu.
dokter yang memang interestnya ke Interestnya eksotik. kayak ya yang lebih aneh-aneh kan ya itu hewan eksotik. Penyakitnya kali yang aneh-aneh Ya, ya, Dok. ya, Kalau penyakitnya apa coba nih pasiennya kalau penyakitnya? anjing kucing aja gitu. Apalagi kalau sekarang nih sering gak sih datang kayak mungkin pasien-pasien yang mirip-mirip sama aku nih yang heboh banget menganggap si anak-anak bulu ini adalah anaknya Enggak, sendiri Dok, gitu. Dok Ella mah gak heboh. Banyak yang lebih heboh. Banyak curhat, maaf ya pemirsa. Ya kalau sekarang tuh orang udah lebih, maksudnya untuk ini ya apa ya, bagian menjadi dokter hewan tuh mungkin interestnya udah mulai meningkat dibandingkan zaman dulu gitu ya. Bener ya. Karena tadi ya orang-orang tuh udah pada sayang sama hewannya, udah dianggap si anggota keluarganya gitu ya. Kalau zaman dulu gimana? Apakah fenomena yang dianggap hewan tuh ya udah cuman hewan peliharaan masih ini nggak dapat nggak? Karena Mungkin di daerah gitu. Iya mungkin sih di daerah. Kalau ya. di daerah mungkin ya, maksudnya masih banyak pet owner yang kesadaran terhadap peliharaannya itu masih kurang. Tapi kalau untuk sekelas Bandung atau kota besar itu mah udah lebih peduli iya. Oh, Bahkan kalau bukan peduli lagi, super di Medan. kayak ada Jadi gejolak curhat sedikit gitu nih, ya. jadi curhat ya. Kayak masih ngalamin sih mungkin ya, terakhir itu kayak ada yang misalnya nih kucing patah tulang gitu. Misalnya nih kucing patah tulang. Kalau semakin kesini kan ilmu semakin berkembang ya, Dok ya. Jadi kita tuh ada opsi pilihan kalau misalnya patah tulang seperti ini, nanti kita jaga kakinya supaya tetap bisa digunakan. Jadi ada pilihan A, misalnya diplat atau gimana gitu kan. Pasti kita kasih pilihan itu, tapi ada aja yang bisa nggak Dok diamputasi aja gitu, masih ada sih seperti itu. Padahal kita kayak udah sampai mikir gimana caranya biar balikin lagi Iya, gitu ya, tapi ada yang langsung quality of life-nya supaya tetap dia bisa jalan 4 kaki gitu, enggak. Ya meskipun kucing jalan 3 kaki juga bisa gitu, tapi kan kalau dia bisa ngegunain kakinya. Kenapa enggak Iya. gitu ya. Kalau dari dokter hewan ada nggak sih hewan kalian sendiri terfavorit dan kalau bisa nggak mau gitu menghadapi si pasien-pasien ini, ada nggak? Ada, tapi nggak bisa milih ya. Tapi kalau bisa milih justru nggak mau. Bukan nggak mau ya, lebih kayak susah di handling, kayak anjing galak banget. Ya, Anjing Rottweiler. Itu saya kalau dia udah datang saya deg-degan juga, Dok, walaupun yang bawa misalnya pemiliknya bilang baik kok, tidak pakai muzzle tolong. Itu sih lebih kayak alhamdulillah sejauh ini belum digigit anjing beneran ya. Tapi kalau saya yang diancem gitu, maksudnya kayak dia kan anjing itu dia kalau mau mulai menggigit tuh ada yang dia gigit beneran, ada yang dia baru ngancem gitu. Kalau masih dia gertak sambal itu, tapi kita udah harus hati-hati ya, iya. benar. Nah kalau rot itu walaupun dia belum gertak sambal Dia udah udah langsung takut ya. pakai Curiga muzzle. biasanya, Tolong iya. gitu kayak Meskipun baik. jangan sampai katanya. jari hilang satu kan, ya Allah. Amit Kalau amit. dari terangan ada nggak dari terangan? Kalau ya sama sih yang anjing yang karakternya one man. Ya one man dog ya. One man dog. Kayak Kintamani, Rottweiler. Ah iya sih bener ya, Dok, Kintamani. Tapi kalau yang karakternya memang kayak galak gitu, kita Udah hati-hati. udah antisipasi Ya, di hati-hati, awal. iya. Kalau ownernya nggak berani pegang, Apalagi apalagi kita, gitu. Bener-bener ya, ini baru Tapi ketemu iya, gitu ya. Iya, kayak betul. cow itu kan kita ya, maksudnya ya kalau jadi praktisi emang harus tahu karakter hewan sih. Tapi kalau memang kayak anjing rescue gitu kan, yang Karena mereka tuh bukan yang mau menyerang, tapi kan mau takutan. melindungi diri dia sebenarnya. Mereka nggak tahu juga ya sama Iya. manusia. Ya gimana lah pokoknya, apakah pakai sarung tangan, Ya, apakah benar. pakai selimut. Jadi akhirnya kita yang mikir 2 kali, harus digimanain lah, yang penting hewannya tertolong kayak gitu. Ya gitu, berarti kita nggak bisa pilih Banyak pasien banget ya. ya. Nggak bisa pilih, tapi Didapat ya iya ini harus tetap dari hati-hati. Nisa sama Langan mengenai jadi vet tuh gimana sih gitu, karena jarang ya mungkin terekspos gitu, orang tuh pada tahu vet tuh sebenarnya tadi ya ternyata luas banget, bisa ada spesialisasinya gitu. Tapi kita sekarang udahan dulu nih ngobrol-ngobrol cantiknya. Kita sekarang ke segmen kedua, yaitu mitos atau fakta. Yeay. Ya tepuk tangan penonton. Ya, tidak terasa nih sudah masuk ke segmen kedua, yaitu mitos atau fakta.
Tepuk tangan dulu semuanya. Kali ini Cora udah anteng ya. Nah, sekarang aku mau langsung tanya ke Langan sama Nisa beberapa aja nih. Langsung dijawab mitos atau fakta. Semoga Pertanyaan pertama. Semoga kompak, Ya, kalau semoga nggak nanti kompak. bosnya marah nih kalau. bukan jadi pertanyaan nih, dokternya pinter nggak nih, gitu kan? Puasannya bener nggak nih? Ya enggak, ini mah tuh pertanyaan receh buat kalian ya. Ya. Coba. Mitos atau fakta kalau hewan itu punya perasaan? Fakta. Nah, benar nggak sih? Tapi kan sering kali nih ya orang-orang nganggep kayak itu mah hewan doang, kenapa harus lebay gitu, berlebihan. Nah, gimana tuh? Apa yang maksudnya kalau perasaan yang mereka salurkan atau mereka tunjukkan itu seperti apa sih emang? Kalau nyangkut sama yang tadi pas kita istirahat kali Iya. ya. Banyak soalnya. Kalau hewan, ya maksudnya tiap hewan beda ya. Yang kayak tadi kita bahas di awal kayak yang kecoa, serangga-serangga gitu kita kayaknya nggak deh gitu. Cuman kalau yang hewan seperti anjing, kucing, bahkan hewan ternak pun sebenarnya punya perasaan sih. Cuman nggak. Soalnya kayak sapi pernah meneteskan air mata gitu. Pernah lihat pas Kalau mau mereka disembelih di- ya. Tapi lebih ke gimana ya? Dari tingkah lakunya mungkin atau gimana tuh biasanya? Apalagi kalau hewan kesayangan kan lebih ada bonding juga ya Ya, ke bonding, kitanya benar. gitu. Kalau misalnya hewan yang lain sih ada sih, cuman gimana ya kita Jadi bilangnya ya. gimana kucing dan Agak anjing pun tuh sulit sebenarnya ada karakternya juga ya, Iya, Dok. iya. Maksudnya dan iya benar kata Dok Langen, khususnya ini hewan kecil ya. Itu tuh biasanya ada bonding sih sama pemiliknya. Jadi ya Kuda juga masalah. iya ya kuda juga Dan sih. mungkin yang taunya ya yang langsung Iya, disalurkan itu gitu ya sama ownernya misalkan. Jadi kita tuh merasa oke. Ada istilahnya tapi aku lupa deh apa, sense of apanya lah gitu Oke, ya. sense of apanya gitu ya. Nah, tolong ini dievaluasi Nanti ya, lagi PR ya, ya. tolong ya. Tapi mereka punya perasaan. Mereka punya perasaan ya, Iya, jadi nggak punya. bisa serta merta intinya kita ya Ya, melakukan maksudnya mereka. namanya ya sama makhluk hidup ya. Betul. Even tanaman juga ada perasaannya gitu kan. Benar. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mitos atau fakta kalau kucing itu bikin mandul? Ini Mitos. Mitos. Kebalik ya Langan itu. salah, sorry. Boleh dijelasin kenapa sih ini tuh sering kali dikaitkan tapi mungkin isu-isu ini? Bikin mandu bukan gimana ya, maksudnya bukan anjing sama kucingnya sendiri ya, tapi lebih ke mungkin yang sering ditakutkan itu yang toksoplasma ya. Sebenarnya bisa ditularkan lewat anjing kucing, tapi kalau dari segi nutrisi kemudian makannya udah benar-benar kita jaga, ya harusnya sih nggak bisa menularkan ya, atau mereka bahkan nggak membawa si penyakit itu, karena si toksoplasma itu Kalau di hewan kecil kalau tuh di hewan kecil dia feses ya. ya memang ditularkan, atau ya kalau ke kita zoonosisnya itu lewat feses, tapi sebenarnya lebih sering juga di daging yang nggak dimasak secara sempurna. Sama Kayak yang misalnya sate atau daging mentah gitu. suka makan lalapan. Lalapannya nggak dicuci bersih Betul. gitu. Tapi malah jadi nyalahin si Meng dan si anjing. Iya, maksudnya gitu selama ya. kita bisa menjaga hygiene dan sanitasinya itu enggak sih. Nggak ya, Alhamdulillah berarti ya ya. Rabbil alamin sih kita aman-aman aja sih nih. Berarti itu mitos ya, Iya, yang mitos, hal-hal seperti itu. betul. Oke, next yaitu mitos atau fakta kalau obat hewan itu sama-sama obat manusia. Mitos atau fakta obat hewan itu Sama kayak manusia. Ada yang sama, ada yang beda, fakta sih. Fakta sih. Berarti Fakta. fakta. Nah, jadi bisa nih kalau misalkan hewan kita pusing kita kasih, udah nih kasih aja. Nggak penambah. boleh. Nggak boleh. Gimana Tidak tuh? boleh. Jadi, Jadi gimana tuh? tetap baiknya dikonsultasikan ke dokter hewan. Intinya nggak semuanya gitu Betul. ya. Sebenarnya kita ada beberapa yang memang pakai obat-obatan yang kandungannya sama manusia. Cuman kan hewan tuh ada dosisnya ya, maksudnya ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ada beberapa Yang nggak boleh yang nggak juga. boleh, betul. Kayak paracetamol ke kucing nggak boleh. Iya betul. Yang paling sering kan suka ngobatin sendiri. Iya, ada tanda-tanda Megang-megang keracunan. kucingnya
kayaknya kucingnya demam gitu Malah saya kan. kasih paracetamol Iya, gitu. gitu kan. Tapi Nah, malah sesak nafas iya. ya gitu. benar Itu kan berbahaya ya. Maksudnya pokoknya semuanya harus berdasarkan dokter hewan, resep dokter hewan ya. Betul, betul. Jadi Karena- nggak bisa serta merta ya. Iya, Walau karena ada yang tadi berbahaya. emang ada beberapa gitu ya. Oke, kita next, mitos atau fakta kalau Ankom itu beneran bisa memberikan insight ke pemiliknya. Itu fakta ya. Gak bisa jawab ini ya. Belum pernah sharing secara langsung. Oke, Iya. tapi sering nggak sih ada, ya, misalkan karena ini isu yang hal yang lagi in gitu ya, happening gitu, orang pakainya Ankom malah bukan ke vet. Kalau dari pandangan Nisa sama Langan sendiri gimana sih? Itu kalau menurut aku itu balik lagi ya, maksudnya balik lagi ke individu masing-masing. Kita udah nggak pernah bisa maksa orang gitu untuk lebih percaya vet atau Ankom. Yang penting yang harus dipahami itu adalah ketika misalnya kamu ke Ankom, kamu udah paham gitu resikonya gitu. Maksudnya kan Ankom itu kan dia kalau vet itu kan meriksa langsung gitu kan. Kalau Ankom itu kan biasanya dikirimin foto atau video gitu ya. Jadi ya tapi biasanya juga ya ada aja sih, maksudnya kalau untuk mengobati kayaknya menurut aku lebih Nggak Datang ya. langsung ke datang dokter langsung, hewan maksudnya aja. lebih baik periksa langsung gitu ya. Bukan aku bilang nggak boleh ya, aku maksudnya Kok menekannya jadi kayak takut lebih, gitu? lebih baik periksa Sensitif langsung, soalnya. sensitif gitu, maksudnya lebih baik periksa langsung gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak Kalau hewannya hilang atau pengen mau tahu nanya perasaannya, betul, perasaannya ya itu mau nggak dicoba nggak apa-apa, apa-apa gitu. nggak Balik lagi kayak apa-apa. Tapi kalau yang Bikin ada tenang relate gitu. sama penyakit tuh Iya, intinya better jangan ini cek ya, langsung. jangan coba-coba gitu, Heeh. betul. Karena mereka balik lagi semuanya tuh ada ilmunya pasti Betul. ya. Jadi dokter hewan ini lama loh, ada 6 tahun bayangin gitu. studinya. Jadi nggak bisa serta-merta kalian mempercayakan sama yang kalau kayak gitu atau kan. atau gini Dok, maaf ya aku potong, Iya. maksudnya maksudnya bisa jadi kalau yang kayak Ankomnya sama vetnya ya Bekerja sama berdiskusi, mungkin ya, berdiskusi mungkin meren nanti ya. mungkin bisa ya Iya, ada tambahan jasa nanti ya di Gloria berdiskusi gitu ya. meren ya gitu. Oke, next nih. Sebenarnya kita karena udah terpepet waktu, terakhir kali ya. Mitos atau fakta kalau mandiin anjing atau kucing itu harus pakai air panas? Itu satu fakta sih. Fakta. fakta ya, iya bener. Sebenarnya lebih buat mereka nyaman aja sih. Biar nggak Oke, stres. sebenarnya kayak ini aja kayak manusia gitu ya. Kita enaknya nyamannya pakai air hangat Iya, gitu ya. betul. Air Sebenarnya mandi sendiri aja udah bikin stres kan ke mereka. benar, Kalau benar, misalnya pakai air hangat kan nggak kaget, mereka nggak terlalu kedinginan. karena Lebih sama suhu nyaman. ya, suhu tubuh Kan mereka suhu gitu tubuhnya ya. lebih dari kita ya. kita saranin sih ya pakai air hangat aja. Oke. Gitu. Oke, sebenarnya mitos atau faktanya segitu aja. Jadi nggak usah tegang. Karena kalau lebih-lebih takutnya nanti harus jadi diskusi kita ya. Jadi agak PR gitu ya. Oke, kita nggak kerasa udah masuk ke segmen terakhir nih. Boleh dong dari Langan sama Nisa kasih kesan-pesan mungkin ya untuk para heroes di rumah, untuk para vet atau mungkin para ini nih, para pet owner gitu ya, yang mau disampaikan dari Nisa sama Langan. Kalau aku sendiri sih lebih ke menyampaikannya untuk pet owner kali ya Oke. Dok, karena dukanya itu lebih banyaknya ya bersumber dari pet owner. Iya. Nggak, kadang tuh gini, pet owner itu ya dia misalnya datang ke klinik percayanya sama dokter A, dokter B gitu. Tapi pada saat dia datang, dokter A dan dokter B itu Berhalangan ya gitu berhalangan ya. atau udah Keluar off gitu kota. Dok, atau keluar kota kemana gitu kan. Sedangkan hewannya harus ditolong saat itu juga, dan ya yang ada berarti yang nanganin ya dokter yang ada gitu kan. Nah kadang tuh mereka tuh benar-benar menunjukkan rasa tidak percaya gitu, Iya. yang sampai kayak ngedikte jatuhnya ya, kayak ngedikte. Jadi kayak ekspektasinya tuh kita harus kayak yang dokter A atau dokter B gitu. Nah kadang tuh bikin sedih karena ngerasa tuh kayak diremehin nih gue gitu. Padahal gue ini melakukan pemeriksaan ini udah berdasarkan SOP dan pada akhirnya juga
akan didiskusikan gitu dengan yang misalnya yang lebih senior gitu kan. Nah kadang tuh bikin sedih, ada aja kayak momen tuh ya ampun jahat banget gitu menangis loh, di walaupun pojokan gitu ya. maksudnya kadang tuh ada yang nunjukin dari gestur, Iya. ada tuh gestur dan omongan dok, jadi langsung kayak gitu ya, iya gamblang. jadi kayak waduh kayak kena mental nih aku Bener. gitu, maksudnya walaupun bagaimana kan gue nih Udah maksimal iya ya. nolongin Pasti nih, mau gue ngasih mikirin yang terbaik gue ya. mikirin hewan lu nih gitu, jadi janganlah terlalu seperti itu Iya betul gitu. bener-bener. Maksudnya tapi ya at the same time juga jadi motivasi sih, kayak berarti gue harus banyak Lebih lagi ya gitu harus belajar ya. ekstra nih biar nggak kalau ketemu yang pet owner modelan gini tuh bisa lebih apa ya, lebih mateng ya Iya. ngadepin tuh. Menghadapinya gitu ya. Karena ya jujur aja itu sedih, menyakitkan gitu, karena kan kita ya udah sesuai gitu. Iya betul. Gitu sih. Oke, Tapi bagian Lan, dari gimana nih? pengalaman juga sih Iya. ya. Maksudnya itu pasti jadi perjalanan yang bakal kita lewatin gitu, yang akhirnya Kayaknya semuanya yang tadinya dimarahin owner tuh yang langsung diem di pojokan gitu kan, langsung nangis atau Iya, gimana, itu betul. pasti kadang-kadang kita ngalamin, tapi ya itu balik lagi jadi pembelajaran juga buat kita nantinya tuh ya, kalau udah beberapa tahun ke depan nantinya akhirnya oke, nanti owner yang jenisnya tipenya seperti Iya. ini nanti kita handle-nya kayak gini Heeh, gitu. bener. Atau Jadi- bahkan kalau di depan udah kelihatan nih ownernya tipenya kayak gini, sama dokter yang ini aja kayaknya lebih bisa ditanganin deh misalnya kayak Iya, gitu. pokoknya ya kembali lagi kayak ya gimana kita meregulasi perasaan ya dok ya. Cuman ya jangan jahat-jahat gitu. Aku Kita juga mau yang manusia terbaik ya, gitu kan. intinya. Maksudnya ini kita juga manusia loh gitu. Kayak ada perasaannya gitu dok. Walaupun nggak ditunjukin di depan, tapi ya nggak tahu aja kita nangis gitu loh. Pasti Sedih soalnya. Oke, makasih banyak nih Nisa sama Langan udah mau main ke Med Club dan membahas mengenai suka duka tadi ya, dari A sampai Z mengenai jadi dokter hewan gimana. Pokoknya dikupas tuntas. Nah, untuk para Med Club di rumah, Heroes jangan lupa untuk selalu menyaksikan Med Club karena episode selanjutnya nggak akan kalah seru. Bye bye. Dadah Kora. Bye.